Kalau kata anak sekolah masih SD lah. Iya. Tapi kan SD-nya lu udah banyak makan garam kan. Tapi makin maju juga ya. Insya Allah. Maju beruntun. Masuk pertanian se-Indonesia, di seleksi 10 orang, kita menyampaikan aspirasi itu ke Pak SBY, Presiden kala itu. Ya. Tinggal kita tuliskan, dibacakan, disampaikan. Kan luar biasa menurut saya. Abah Roji, besok mau hujan. Muncul di aplikasi itu. Mantap kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar Sapsus, penggemar baru 4 episode penggemar. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, klaim ada penggemarnya meskipun masih ada 2-3 orang yang nonton. Tapi lumayan lah, kemarin ada 500 orang yang nonton. Mantap. Waktu diskusi sama Uten tentang kebudayaan Baduy. Nah, para penggemar dan teman-teman sekalian, Sabtu kali ini alhamdulillah kedatangan kawan saya, sahabat saya dulu satu alma mater. Beliau ini aktivis tulen terutama di sektor pertanian. Ini Bung Royo. Siap. Selamat sore. Sore. Terima kasih banyak telah diundang. Ya? Alhamdulillah. Ini makin ganteng, makin sejuk. Tapi makin maju juga ya? Insya Allah. Maju beruntun. Malam ini apa? Lagi dalam masa pertumbuhan. Jadi tumbuh terus. Tapi lu kelihatan makin inilah bro, makin bonafit. Iya. Bisa baik. Iya bener. Lama ya kita nggak jumpa tuh. Lama banget. Tapi alhamdulillah bisa jumpa di sini. Senang sekali. Nggak nyangka bro udah sukses begini kan. Jadi pembawa acara, ya kan? Kita kan masih jadi Sapsus aja dari dulu bro. Naik jabatan ini. Bingung kan mau minta naik jabatan ke siapa. Kalau bro kan banyak bertahap, ya kan. Sekarang di DPR terus bro ya? Insya Allah ya, di DPR terus sebagai tenaga ahli di DPR RI. Hebat ya. Bang Royo, kita nyebutnya Bung Royo karena beliau ini memang aktivis. Kalau orasinya itu seperti Soekarno kalau orasinya. Di DPR lu dari 2009 ya, semenjak lulus ya? Ya, semenjak lulus, lebih tepatnya 2012 lah. 2012 lulus kuliah S1, terus ditarik sebagai staf di sana, terus naik jadi tenaga ahli ya sampai sekarang. Begitu. Jadi pernah juga di tenaga ahli anggota, terus sekarang di tenaga ahli fraksi. Luar biasa, gitu. Berarti hampir 10 tahun di sana. Ya, betul, hampir 10 tahun di sana. Itu udah matang tuh ya kalau kalau kata anak sekolah masih SD lah. Iya. Tapi kan SD-nya lu udah banyak makan garam kan. Bro, kan sebelum menjadi tenaga ahli kan aktivis tuh. Ya kan? Siap. Ini ada teman dosen. Siap. Nah, itu kan jadi aktivis tuh, ya kan, di kampus menggalang, memang hobi Bung Royo kan. Kemudian masuk sekarang ke parlemen, kan itu bukan sesuatu yang mudah itu kan. Nah, itu visi apa yang lu bawa ke parlemen? Iya, sebenarnya ini kenapa ada di parlemen itu merupakan keinginan atau visi yang memang dulu dibawa dari mulai di kampus ya. Artinya di kampus dulu memulai karir dari mulai ketua himpunan, habis itu naik menjadi ketua BEM, ketua BEM fakultas, terus akhirnya naik menjadi presiden mahasiswa di Untirta, terus naik lagi jadi pimpinan mahasiswa pertanian se-Indonesia. Begitu. Nah, di situ pekerjaannya kita mengkaji banyak hal, berdiskusi dari kawan-kawan, berdiskusi dengan para petani, akhirnya mengumpulkan sebuah aspirasi-aspirasi, harapan-harapan petani. Nah, harapan-harapan itu kita sampaikanlah ke pemangku kebijakan, kita sampaikan ke
legislatif, kita sampaikan ke eksekutif. Bahkan waktu dulu gue jadi ketua BEM Fakultas Pertanian, nah itu bersama dengan kawan-kawan Mahasiswa Pertanian se-Indonesia, di seleksi 10 orang, kita menyampaikan aspirasi itu ke Pak SBY, Presiden kala itu. Ya. Nah, visi itu ternyata belum tuntas, artinya aspirasi-aspirasinya itu perjuangan-perjuangan soal pertanian mau terus disuarakan dan terus disampaikan. Nah, akhirnya dapatlah wadah itu, yaitu menjadi tenaga ahli di DPR RI. Nah, jadi apa hal yang saya lakukan dari mulai dulu mahasiswa sampai dengan sekarang di tenaga ahli itu nggak berubah. Tentang petani. Tentang pertanian. Jadi tidak berubah, semuanya sama. Hanya bedanya sekarang jauh lebih mudah, itu saja. Karena lo di parlemen. Karena di parlemen. Kalau zaman dulu kita mau menyampaikan aspirasi, ya kan, ke anggota DPR RI, itu harus membuat surat, membuat kajian, banyak ya kan? tahapannya. Banyak tahapan-tahapannya. Mau aspirasi itu sampai ke menteri, banyak lagi tahapannya. Harus mengirimkan surat audiensi, kalau diterima. Kalau nggak diterima, kita harus demo, kan begitu. Artinya tahapan-tahapannya banyak sekali. Nah, hari ini parlemen itu, ya kan, hampir setiap minggu atau bahkan setiap hari kita rapat dengan kementerian. Ya kan begitu. Tinggal bisikin aja. Orang parlemen untuk nyampein suara aspirasi itu sampai. Jadi aspirasi-aspirasi petani dari mulai Aceh sampai Papua, ya kan, kita rangkum aspirasinya, kita tuliskan, habis itu dibacakan dan disampaikan. Nah, kebetulan juga alhamdulillah saya hari ini berada di Partai Gerindra yang berada di Komisi 4. Itu seluruh membawahi juga pertanian, betul. Membidangi pertanian. Jadi mitranya Komisi 4 itu sebagai informasi, itu ada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian LH dan Kehutanan, ya kan, Bulog. Nah, yang terbaru itu Badan Pangan Nasional. Nah, semua anggota fraksi Gerindra Komisi 4 itu concern terhadap perjuangan membela petani, perjuangan membela nelayan, perjuangan membela masyarakat hutan. Nah, sehingga aspirasi yang saya sampaikan kepada anggota-anggota itu sama anggota-anggota itu langsung disampaikan kepada pemerintah. Nah, itu menjadi hal yang menurut saya luar biasa banget gitu. Saya sebagai orang yang berjuang dari dulu, ya kan, berjuang susah-susah, bikin audiensi lah, kajian segala macam, tiba-tiba tinggal kita tuliskan, dibacakan, disampaikan. Wah, ini kan luar biasa menurut saya. Jadi ini adalah perjuangan yang indah menurut saya. Jadi lu merasa mimpi lu itu terwujud di... Betul. Kan begitu. Nah, tinggal tahapan berikutnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan secara langsung dari mulut kita. Dia mau jadi anggota parlemen maksudnya? Insya Allah. Tapi dari intonasi ekspresinya emang nggak berubah, bro. Gitu begitu. Nah, jadi itu yang menjadi harapannya, ya kan, kenapa ada di posisi ini. Nah, peluangnya ada, kesempatannya ada. Ini menjadi hal yang luar biasa. Makanya jujur saya senang dalam posisi ini begitu. Dan lu kan koordinator tuh, bro, di komisi koordinator TA di Komisi 4 kan? Betul, untuk yang fraksi Gerindra. Fraksi Gerindra. Artinya memang yang lu tadi harapkan sejak di kampus memang semakin dimudahkan ya. Nah, pertanyaan gua, itu si petani ngapain aja? Maksudnya suara apa sih mereka itu? Kok perasaan dari dulu sampai sekarang suaranya banyak. Karena kan bisa kita lihat ya, persoalan pertanian itu kan banyak sekali ya. Nah, kalau kita bagi dari mulai persoalan produksi mereka, persoalan distribusi sampai dengan persoalan pemasaran. Nah, itu selalu ada masalah di situ. Nah, setiap masalah demi masalah itu mereka suarakan ke parlemen. Nah, kita menyuarakan ke kementerian selaku pengambil kebijakan itu. Begitu, dari mulai masalah pupuk, masalah kesejahteraan petani, nah, masalah harga. Nah, itu semua kita sampaikan di parlemen. Dan alhamdulillah parlemen di Gerindra itu oke banget, sehingga seluruh aspirasi itu tersuarakan. Siap, bro. Begitu. Siap, bro. Gue tadi ada kawan dari PDIP, sama juga sama lo bilang. Iya. juga. Lo percaya nggak? Ini ya, jadi anggota-anggota parlemen itu minum dulu aja, bro. Siap. Minum. Dari Sultan TV. Iya. Ngeri. Ri, ada kuahnya nggak nih, Ri? Jadi ini airnya para sultan. Kayaknya tadi bawa martabak, Ri. Ya gimana, bro? Begitu. Jadi apa umumnya dari sekian aspirasi petani itu, gue sepakat juga, karena gue juga lahir dari petani, bro. Jadi gue itu dari sampai SMA itu masih ngewideni. Ngewideni tau ya? Ngewideni itu nakerin padi pakai blong.
pakai belong kaleng gitu loh. Ya. 3 untuk bokap gua, terus 1 buat ngederep kalau di Bandung ada ngederep gitu ya, 3-1 kayak gitu. Nah, dan kita melihat memang petani itu kan banyak tipenya. Ada aktivis petani dan itu juga menjadi penting seperti Bung Royo ini. Kemudian juga ada petani memang penggarap, ada petani pemilik lahan. Ya. Nah, dari sekian banyak petani, ini persepsi gua ya, bisa diluruskan nanti kalau salah. Itu petani kita sebetulnya banyaknya petani penggarap. Sepakat nggak tuh? Ya. Kira-kira. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada suara tadi dari petani, suara apa dari penggarap itu? Ya, yang paling banyak hari ini adalah persoalan di aspirasi mahalnya harga pupuk, ya kan. Terus ada juga aspirasi soal kelangkaan pupuk, begitu. Nah, memang aspirasi itu kita sampaikan juga kepada pemerintah dan pemerintah juga sudah menjawab itu, ya kan. Salah satu persoalannya adalah di anggaran. Yes. Nah, itu kan anggaran pupuk ini kan puluhan triliun. Nah, kalau bisa dibilang anggaran Kementerian Pertanian sama anggaran subsidi pupuk itu masih tinggian anggaran subsidi pupuk. Oke. Nah, sehingga ini gua juga nanti mau tanya lagi. Sehingga itu menjadi permasalahan sebetulnya kan. Nah, petani menginginkan pupuk yang murah tentunya sehingga mereka bisa memiliki produksi yang baik, kan begitu. Nah, sehingga juga keuntungan mereka juga bisa meningkat dengan harga pupuk yang murah itu. Nah, tapi di lain sisi pemerintah kesulitan dalam pemberian subsidi pupuk kepada seluruh petani. Nah, petani-petani kita kan yang mendapatkan subsidi pupuk itu harus tergabung di kelompok tani. Nah, belum semua petani kita tuh tergabung di kelompok tani itu. Nah, yang kelompok tani kan nanti ada gabungan lagi, kelompok tani itu. Nah, belum semua tergabung di kelompok tani. Nah, petani-petani yang sudah tergabung di kelompok tani, ya kan, itu mengajukan pupuk subsidi. Nah, sedangkan yang mereka ajukan itu tidak bisa dipenuhi 100% dari anggaran subsidi. Nah, ini kan persoalan lagi. Itu yang seringkali mereka protes menjerit gitu ya. Betul. Jadi ada petani yang nggak kebagian pupuk subsidi, ya kan, petani yang sudah mendaftar untuk pupuk subsidi pun tidak mendapatkan full dari apa yang mereka usulkan. Nah, ini kan persoalan. Nah, tapi di lain sisi kita juga tahu bahwa anggaran untuk pupuk subsidi ya memang terbatas begitu. Nah, ini menjadi PR juga untuk kita semua. Begitu. Belum lagi permasalahan regenerasi petani. Nah, yang sempat tadi kita bahas juga kan, persoalan generasi petani, bagaimana anak-anak muda itu mau kita untuk bisa gabung lagi di sektor pertanian. Kebetulan kan gue ini sebagai sekjen di DPP Pemuda Tani Indonesia. Nanti gua sebelum kesana nih. Oh, siap. Ini Pemuda Tani nanti gua beda khusus nih, karena gua juga nanam padi juga sekarang ini. Nah, gue soal pupuk soal memang ada produksi tadi memang agak rumit ya. Kita negara agraris, tetapi tata kelola pertaniannya kok jadi amburadul. Mungkin juga yang perjuangkan oleh Bung Royo ya di parlemen ya. Nah, tetapi sekilas gua sebagai orang yang awam di tata kelola pertanian ini misalnya gua melihat petani ini memang tidak diberikan edukasi. Nah, tidak diberikan edukasi sehingga berapapun subsidi misalnya atau bantuan itu mereka tidak mampu menyerapnya. Nah, ini petani tradisional ya yang gua lihat di daerah, khususnya di daerah Jawa Barat misalnya di tempat gua, atau di Banten misalnya di tempat orang tua gua. Nah, itu pupuk misalnya. Mekanisme untuk mendapat pupuk itu tadi kan harus gabung di Poktan, nggak Poktan. Tetapi yang terjadi adalah seringkali mereka ini malah tidak bisa gabung karena katanya sudah tidak masuk di kelompok tani tadi. Nah, kadang-kala mereka tidak terinfokan tuh, Bung. Nah, pertanyaannya adalah
selain mekanisme tadi, apakah memang tidak ada mekanisme pemerintah untuk coba menyiapkan pupuk misalnya? Ya. Sehingga tidak mesti subsidi juga mereka mau beli kok itu. Ya. Sebetulnya, nah, gue pengen tahu itu bagaimana sih mekanisme pemerintah tuh, ada nggak misalnya pemikiran untuk mendobrak pola-pola ini? Ya. Jadi pola itu dari pemerintah itu sudah menerapkan berbagai macam cara. Nah, termasuk dari DPR pun sampai membuat panja pupuk bersubsidi. Nah, jadi dibikin panja dibuatin pupuk, ya kan? Nah, itu diberikan usulan. Kebetulan ketua panjanya dari Partai Gerindra. Nah, di situ sudah diusulkan juga. Gerindra ya kan? ini banget ya, Uish. konsen banget ya. Kan Gerindra itu partainya petani. Iya. Iya aja gue mah. Bener. Ya bener. Saya tahu nggak Tapi sih emang sejarah berdirinya Gerindra Tapi itu? emang gue lihat bendera Gerindra itu banyak di sawah, bro. Iya benar. Gerindra itu lahir pada saat Pak Prabowo menjadi ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, atau kita kenal dengan nama HKTI. Iya. Nah, Gerindra itu lahir dari situ. Iya, Jadi Gerindra itu lahir dari Rahim rahimnya petani. Begitu. Jadi sangat layak lah kalau kita sebut Gerindra itu sebagai makanya partainya celananya petani. ini ya, uniformnya juga lekat dengan kuning-kuning tadi ya. Mantap lah. Bisa aja. Nah, wajar lu jadi wasekjen, bro. Iya. Nah, begitu. Itu gimana tuh? Nah, kembali ke persoalan pupuk. Nah, jadi yang paling kita ketahui dari DPR juga sudah dibentuk panja pupuk. Tuh. Panja pupuk itu sudah menyampaikan aspirasi, ya kan, usulan, rekomendasi, lebih tepatnya rekomendasi itu kepada Kementerian Pertanian. Nah, rekomendasi itu dijalankan oleh Kementerian Pertanian. Misal, kalau dulu banyak komoditas pertanian yang diberikan pupuk bersubsidi. Ya. Nah, hari ini komoditasnya dipersempit. Ya kan, di komoditas yang paling urgen dan paling penting. Yes. Begitu. Nah, kalau tidak salah itu ada 9 komoditas. Lalu pupuknya, yang dulu ada banyak pupuk yang disubsidi jenisnya. Ya. Nah, hari ini konsen di urea dan di NPK. Ya. Nah, jadi sudah mulai dibatasi. Ya. Nah, terus yang boleh menerima itu hanya petani-petani yang lahannya di bawah 2 hektar. Nah, atau maksimal 2 hektar. Iya. Nah, artinya usulan itu sudah dijalankan, rekomendasi itu sudah dijalankan oleh Kementerian Pertanian. Oleh Kementerian Pertanian. Nah, tujuannya apa? Itu untuk mempersempit jumlah orang yang diberikan subsidi pupuk. Nah, dengan harapan akan lebih banyak petani yang memiliki komoditas itu mendapatkan pupuk bersubsidi. Nah, lalu bagaimana dengan pupuk yang non subsidi? Nah, itu dijual sangat banyak. Begitu. Dan pupuk Indonesia itu, PT Pupuk Indonesia itu menjamin pasokan pupuk yang non subsidi. Nah, itu bisa tersedia. Seperti itu. Nah, kalaupun ada yang tidak tersedia, nah ini adalah permasalahan distribusi. Sehingga tidak sampai ke situ. Seperti itu. Nah, tapi kan sorry, bro, itu kan juga teman-teman di parlemen juga mungkin nyoroti itu ya, soal misalnya ketidakadaan di pasaran, distribusi tersendat. Itu biasanya apa, bro, upaya yang dilakukan? Jadi parlemen itu kelebihannya kan terdiri dari banyak provinsi. Nah, sehingga kalau di daerah itu petani-petaninya menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat daerah pemilihan di situ, nah saat rapat itu disampaikan. Nah, inilah salah satu kelebihan perwakilan rakyat seperti itu. Nah, jadi kalau ada di luaran sana orang merasa, wah DPR nggak ada gunanya, nggak ada kerjanya, sering sekali kan kita. Padahal lu tiap hari tracking itu ya. Nah, itu luar biasa. Awas loh teman-teman, ini tenaga ahli DPR loh, dan tiap hari itu dari harga padinya, komoditas pangan dan lain itu ditanyain pasti ya. Betul. Dicari informasinya. Betul. Seluruh aspirasi itu saya pastikan ya. Seluruh aspirasi permasalahan pertanian yang sampai ke saya itu pasti saya sampaikan ke anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, dan dari fraksi Gerindra pasti disampaikan ke kementerian terkait. Seperti itu pasti. Bahkan
ada aspirasi yang belum dijalankan sama kementerian, itu akan kita tanyakan lagi. Contoh, yang kita perjuangkan dari fraksi Gerindra di masa sidang kemarin adalah anggaran operasional atau insentif penyuluh. Itu kan nggak naik-naik nih. Penyuluh kecamatan kan? pertanian ya. Penyuluh pertanian itu adalah luar biasa. Selain petani, ada penyuluh yang sebagai garda terdepan dalam bangunan pertanian. Ya kan? Nah, ini sudah ada permasalahan COVID segala macam. Nah, ini kan sudah selayaknya dan sewajarnya operasional penyuluh itu ditingkatkan. Nah, kita perjuangkan itu. Pada saat pembahasan anggaran 2023, kita minta fraksi Gerindra secara tegas meminta peningkatan anggaran insentif penyuluh pertanian. Rapat pertama belum naik. Rapat kedua kita lupakan tidak. Sampaikan lagi, tingkatkan anggaran insentif penyuluh. Lu kawal tuh ya. Dikawal. Naik nggak? Belum naik. Rapat ketiga, kita tanya lagi. Terus kita tanya. Seperti itu. Bandel lama sih kan. Itu persoalan anggaran kan sulit. Ya, kita memahami lah persoalan bangsa ini kan. Dan begitu. Tapi kita selaku wakil atau stafnya wakil rakyat, ya kan? Tugasnya kan adalah satu, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, itu yang kita perjuangkan. Nah, itu sudah sampai. Nah, ini masih kita kawal terus, ya kan? Ya kita berdoa lah, semoga penyuluh-penyuluh kita insentifnya, operasionalnya bisa ditingkatkan. Seperti itu, Bro. Keren nih, Bro. Emang nggak salah lu jadi pembela petani. Nice. Enggak. Tapi paling tidak kalau dibilang sebagai pembela atau pejuang belum pas lah saya dikatakan seperti itu. Tapi yang jelas berusaha. Berusaha. Nah, jadi kita ya bisa dibilang kan kita ini adalah mitra, rekan, anak. Makanya petani-petani itu kan guru-guru kita kan, orang-orang tua kita. Nah, sebagai anak ya kita berusaha menyampaikan aspirasi dari orang tua kita. Gue sebagai anak petani terharu juga sih, Bro. Itu, Bro. Ya, jadi bro, terus gini, Bro, di pertimbangan ini nih sekilas ya. Maksudnya apa yang gue sampaikan itu di permukaan yang gue lihat pasti tentunya. Dan itu ya tentu karena juga circle gue banyak petani, gue sering kalau Sabtu Minggu gue tuh pasti pulang, nengok sawah babe gitu kan. Kayak gitu keluh-keluhannya kayak tadi. Nah, itu hal yang kemudian juga menjadi pertanyaan mereka itu kan selain soal pupuk soal harga harga gabah tuh harga beras ini kan sebenarnya pemerintah udah bikin HET ya kalau nggak salah harga eceran terendah ya. HPP, harga pembelian pemerintah. Ada HPP juga, ada HPP. Nah, seringkali kan itu mekanisme itu nggak berjalan ke bawah, Bro. Nah, itu bagaimana itu? Biasanya case di beberapa daerah seperti apa? Jadi begini, ini PR lagi ya. Nah, mana saya bilang permasalahan pertanian ini ya akan ada terus akan terjadi di setiap tahunnya. Bergantinya presiden juga ya masalah pertanian ya hampir mirip-mirip sebetulnya. Betul. Nah, terkait masalah harga itu ini menjadi menarik karena di pemerintah itu sudah menetapkan untuk gabah kering panen, ya kan? Nah, itu 4.200. Nah, itu sudah ada permendaknya. Nah, sedangkan ini saat ini nih, hari ini tuh sudah masuk itu kan musim tanam 1. Nah, artinya yang kita konsumsi sekarang ini hasil panen dari musim tanam yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, saat musim tanam ini memang harga cenderung naik. Malahan diperkirakan itu harga akan naik itu sampai ke tahun baru. Nah, perkiraan seperti itu. Nah, pemerintah itu cuma mampu di 42, sedangkan harga di lapangan contoh, ya kan? Nah, kawan-kawan di Serang, Kabupaten Serang itu melaporkan harga sudah sampai di 4.800, ya kan? Harga di sana sudah begitu. Nah, pemerintah hanya mampu beli di 4.200. Nah, otomatis kan nggak pas begitu. Nah, makanya saya sih berkali-kali sudah menyampaikan usulan, ya kan? Tentu usulan ini akan banyak nih kan, para profesor-profesor segala macam memberikan usulan, tergantung siapa yang mau dipakai gitu. Nah, saya sih memiliki pemikiran sendiri. Nah, bahwasanya kalau kita mau menjaga harga itu harus ada pengawalan, pendampingan dari mulai hulu sampai dengan hilir, ya kan? Petani-petani itu diberikan bantuan pupuk,
bantuan benih. Ya. Kalaupun tidak mau diberikan bantuan, diberikan kepastian pupuknya, Iya. benihnya, Iya dong. ya Iya. kan? Iya. Mereka dapat kepastian. Iya. Bapak, Ibu petani bertani produksinya sekian. Iya. Kan tiap daerah beda-beda untuk yang Betul, padi betul, misalnya. betul. Nah, diberikan sekian nih produksinya. Lalu pada saat proses penanaman didampingi. Iya. Pada saat proses panen dibeli hasil panennya. Nah, jadi sudah mulai dihitung hasil dari produksinya berapa. Pada saat panen dibeli Iya. dengan keuntungan sekian, sehingga para petani jelas mendapatkan keuntungan. Begitu. Jadi jangan sampai harga itu dilempar ke mekanisme pasar. Iya. Lalu produksi pun dilempar ke mekanisme pasar. Nah, semua itu sudah dikawal. Nah, kita pun di Pemuda Tani sudah memulai itu program itu. Kita kerjasama dengan PT Pupuk Indonesia. Oh. Ada tuh programnya, namanya Iya. program Makmur. Us. Wah, gue jadi promosi Makmur. Pupuk Indonesia sponsor. Iya. Sponsor ini. Tapi kita nanti bahas ini bro. Saya bahas Pemuda Nah, Tani. gitu. Nah, jadi yang mau saya bilang adalah masalah harga ya. Harga itu harus disesuaikan dengan harga produksi. Yes. Ya kan? Sehingga petani itu untung. Iya. Dan itu harus ada kepastian dari awal. Yang susah di pertanian ini adalah harga produksi, ya kan, ongkos produksi sama hasil panen itu nggak imbang, gitu kan? Iya, iya. Nah, ini yang repot. Iya sih. Bahasa kasarnya lu keluar 10.000, ya kan, lu Produksinya lebih besar daripada baliknya 9.000, iya. kan begitu. Kalaupun ternyata hasil panennya lebih besar tapi tipis untungnya, susah. Nah itu bro sebetulnya Begitu. yang membuat banyak orang di daerah itu meninggalkan pertanian. Betul. Ya kan salah satunya ya Betul. efek material gitu ya. Betul. Nah bayangkan yang tadi cost produksinya lebih tinggi daripada income-nya kan jadi repot. Ya. Gitu sehingga ada istilah ya menggap-menggap itu ya, tani menggap-menggap. Jadi dia itu bertani itu bukan kemudian untuk mendatangkan hasil kadang-kala itu mempertahankan tanah supaya nggak rumput tuh. Ya. Itu bapak gue itu Ya. supaya ini nggak jadi rumput yang udah gitu kan. Nah itu berarti ada kaitan soal petani muda tadi untuk Indonesia itu sebagai sekjen kan. Ya. Ini kan perlu nih untuk bagaimana menularkan semangat kepada pemuda-pemuda yang punya wilayah sawah untuk ikut terlibat. Ya. Itu apa yang dilakukan oleh pemuda tani Indonesia? Ya, kita di Pemuda Tani Indonesia itu ada 3 pokok penting yang kita lakukan. Nah, mudahnya begini. Yang pertama, kita mengajak anak-anak muda yang belum terjun ke dalam dunia pertanian untuk cinta terhadap pertanian. Cinta aja dulu. Iya. Ya, Caranya gitu. gimana, bro? Cinta dulu. Kita berikan mereka pengetahuan, ya kan, bahwasanya pertanian itu tidak selamanya tidak menguntungkan. Iya. Ada cara-cara, trik-trik, tips and trik supaya mereka bisa bertani dan menguntungkan. Iya. Itu kita berikan pelatihan, kita berikan magang, kita berikan dialog, informasi, edukasi, ya kan? Kita berikan promosi. Itu cara yang kita buat. Salah satu contoh sebagai informasi juga. Tanggal 25, 26 November ini kita akan mengadakan Pemuda Tani Expo di Mall Gandaria City. Oh Gansit ya. Ini di mall ya? Di mall. Dahsyat kali. Nah, karena kita pengen buat ya kan produk pertanian tapi bisa masuk mall di tempatnya anak muda. Iya. Kan? Nah, bagaimana anak-anak muda ini mau kita ajak. Jadi kita mau buat sengaja di mall. Emang pertanyaan? Siap. Ya, gue di Subang. Ya. Di Subang nih ya. Kabupaten Subang. Ya. Itu kemarin gua lipat ke sana. Ada salah satu anggota DPR RI, fraksi PDIP nih, Bro. Wah. Fraksi PDIP kebetulan dari PDIP. Kalau dia itu tekniknya kalau bukan lagi promosi ajakan, Bro. Mereka itu kadang-kala langsung berpikiran gua dapat berapa tuh. Nah, sehingga dia pinter nih si anggota DPR RI ini. Dari fraksi ini ya, dari Dapil Sumedang. Jadi dia ini langsung ngasih modal ke petani, kemudian petani itu suruh ngajak anak muda semester 9. Nah, masih kuliah. Dia akhirnya ini di petani kambing ya. Nah, petani kambing. Dia itu punya 12 kambing. Ya. Di rumahnya.
lalu selain kambing dia itu jagung. Jadi ada 2 orang. Ya. Ini gue juga pas kemarin itu ke sana dikasih contoh ini Pak, contoh pemuda tani. Nah, kok mereka bisa? Gue tanya tuh, iya Pak, lumayan ada income-nya. Nah ternyata berarti salah satu poinnya itu juga income tadi, brother. Betul, betul. Makanya di kita tadi kan 3 poin yang saya ceritakan itu. Pertama adalah bagaimana anak muda yang belum bergabung di pertanian, belum mengerti soal dunia pertanian, kita ajak cinta. Cinta dulu. Cinta dulu. Anak muda yang sudah cinta, kita dorong dia untuk bisa usaha di bidang pertanian. Iya. Kita dampingi usahanya. Iya. Sekarang Anda butuh apa? Butuh modal. Betul. Modal ada kur pertanian. Ya kan? Iya. Nah, itu modal sudah ada. Iya. Anda butuh sarana produksi pertanian. Kita ada Kementerian Pertanian. Kita punya akses di Kementerian Pertanian. Betul. Ya kan? Iya. Anda butuh pupuk benih. Kita ada Pupuk Indonesia yang siap mensupport untuk pupuknya itu. Iya. Kan? Iya. Anda butuh pasar. Iya. Ya kan? Kita Disiapkan, punya disupport. pasar. Ya kan? Off-takernya kita siapin. Iya. Kan begitu. Iya. Nah, orang-orang yang tadi sudah cinta, kita dorong untuk memiliki usaha. Iya. Nah, sekarang poin yang ketiga. Iya. Orang-orang yang sudah memiliki usaha, kita dorong usaha taninya semakin berkembang. Nah, Naik yang level tadi jualannya belum digital, Iya. kita dorong agar usahanya menggunakan digital. Iya. Yang budidayanya masih tradisional, kita bantu dengan Upgrade. aplikasi kita. Ya kan? Hari ini Pemuda Tani sedang mempersiapkan aplikasi untuk budidaya. Jadi, dengan aplikasi itu akan mempermudah kita dalam proses budidaya. Iya. Ya kan? Nama aplikasinya udah? Nah, tunggu. Masih rahasia? Ini masih kita persiapkan dengan baik dan benar. Oke. Moga-moga awal tahun ini bisa launching. Nah, seperti itu. Jadi, kalau sudah pakai aplikasi itu, nanti aplikasinya ngomong, Abah Roji, Iya. saatnya mupuk. Mupuknya sekian. Iya. Muncul tuh. Abah Roji, besok mau hujan. Muncul di aplikasi itu. Mantap kan? Keren kali Nah, ya. aplikasi itu kebetulan didukung oleh Dewan Pakar kita, Ketua Dewan Pakar kita dari UGM. Nah, beliau dengan aplikasi itu menang di Jerman. Nah, beliau nanti berkolaborasi dengan Pemuda Tani. Iya. Nah, insya Allah moga-moga di awal tahun ini bisa launching. Mohon doanya. Seperti itu. Keren, gitu bro. rencana kita di Itu Pemuda lu Tani. di sana di parlemen baru bahas ini ya bro ya, padi sama petani ya. Ya, sebenarnya banyak. Ya artinya belum lagi yang lain ya. Belum lagi yang lain. Jadi berapa urusan tuh yang lu selesaikan dalam sehari, brother? Ya, saya bilang urusan sih ya, kita kan satu tim, kita Iya. dibantu, kawan-kawan kita ada banyak, ya kan, nggak cuma saya, ya kan, tenaga ahli itu kita di fraksi Partai Gerindra, total yang tenaga ahli anggota itu ada 35, Iya. staf administrasi ada 14, tenaga ahli fraksi ada 2, Iya. Nah, itu kita satu tim, Iya. kompak, solid, Iya. nah, sehingga informasi-informasi itu bisa kita kolaborasikan semua sama-sama, Iya, seperti iya. itu. Jadi kita tidak membangun Superman, Iya. tapi kita membangun super tim. Nah, begitu kira-kira, Abah Roji. Emang keren ini. Tapi Ya bro, kan? ini kan lu udah 10 tahun lah di parlemen kan. Siap. Sebagai eksekutif staff gitu loh. Ya, Nah, tentu itu kan lu banyak tadi punya agenda lagi itu. Ya. Selanjutnya misalnya biar bisa langsung ngebisikin mitra. Mau nggak mau kan harus masuk ke level selanjutnya tuh kan. ya, Dan gua rasa dengan pengalaman tadi yang panjang, urusan pertanian, kemudian urusan lingkungan, urusan apa lagi? lautan perikanan. Lautan perikanan. Itu kan pasti kan lu udah paham tuh kan. Ya, Nah, sekarang belajar memahami. ya. Nah, sekarang turun obsesi atau memang niatan selanjutnya untuk masuk ke parlemen? Ya, jadi intinya adalah perjuangan. Nah, tinggal alat perjuangan aja sebetulnya. Nah, itu aja sebetulnya yang sedang kita lakukan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala meridhoi, ya kita naik menjadi anggota. Nah, kalau Allah meridhoi kita di tenaga ahli, ya kita di tenaga ahli. Yang penting kita terus berbuat dan berusaha lah. Berjuang untuk apa yang bisa kita lakukan. Nah, karena persoalan pertanian ini banyak, bisa kita selesaikan semua tentu tidak. Tapi minimal ada usaha yang kita lakukan. Karena manusia
hanya berusaha dan berdoa. Iya. Allah semua yang menentukan. Keren banget. Begitu. Tapi kayaknya lu udah siap-siap loh. Lu bawa tim lu nih. jadi kayaknya lu udah mau ada second layer gitu loh. Iya. Udah Karena sudah ada leres. Ya. Tapi bro, ini ngomong apa panas-panas soal Pilpres, Ketum Gerindra leading ya dalam seminggu ini ya. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur dan semoga ini terus terjadi sampai ke hari H pemilihan. Seperti itu. Karena saya juga masuk di Gerindra karena beliau. Oke. Begitu. Ya, lu udah mau data nih masuk waktu itu belum? Belum. Masih himpunan mahasiswa pertanian? Ya, gitu. Jadi dulu kita kan di himpunan mahasiswa pertanian, lebih tepat namanya ISMP Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia, ya kan? Itu yang udah dirintis dari mulai awal. Iya. Jadi pertama kali gue maba, ya kan? Selain jadi ketua himpunan, jadi maba itu mahasiswa baru, teman-teman. Di zamannya masih unyu-unyu dan lucu-lucu, Iya. ya kan? Nah, jadi maba itu aktif di himpunan mahasiswa, terus habis itu aktif juga namanya Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia. Itu kumpulan BEM-BEM pertanian se-Indonesia. Nah, saya di situ awalnya pengurus wilayah. Dari pengurus wilayah terus naik ke pengurus nasional, terus akhirnya jadi pimpinan nasional. Nah, seperti itu. Nah, dari situ kita terus berkolaborasi tentu dengan seluruh stakeholder pertanian. Nah, stakeholder yang paling eksis hari itu adalah HKTI. Himpunan Keturunan Tani Indonesia dipimpin oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo itu sangat concern sekali di pertanian. Dan kalau boleh jujur, orang yang berjasa mempertemukan mahasiswa pertanian, 10 mahasiswa pertanian dengan Pak SBY, itu Pak Prabowo. Begitu. Lewat acaranya Pak Prabowo, kita waktu itu Pak Prabowo ada panen, mengundang mahasiswa pertanian, mengundang petani, semua diundang di situ. Saya itu Bung Roy di situ. Ya, hari itu yang jadi pembicaranya itu Pak SBY. Nah, di situ kita teman-teman mahasiswa pertanian, ya kan, itu ingin menyampaikan aspirasi ke Pak SBY, dan ternyata Pak SBY bilang, udah nanti aja ke istana. Nah, seperti itu. Akhirnya terpilihlah 10 mahasiswa pertanian se-Indonesia untuk menyampaikan aspirasi ke istana. Nah, itu berkat jasa dari Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo juga akhirnya yang menginspirasi kita semua hari itu. Sebagai ketua HKTI, beliau terus menggaungkan agar seluruh masyarakat Indonesia membeli produk-produk lokal. Karena produk-produk lokal, ya kan, itu adalah produk-produk terbaik. Belilah mangga termanis, susu terbaik. Belilah produk-produk petani Indonesia. Pesan dari Prabowo dan petani Ketua Indonesia. Umum HKTI Indonesia. Itu kan mantap sekali kan. Wah, itu menjadi inspirasi. Sehingga banyak mahasiswa pertanian hari itu sangat mengagumi beliau. Begitu. Pada saat beliau jadi ketua HKTI, beliau memilih untuk mendirikan partai Gerindra. Nah, akhirnya mengajak juga. Wah, luar biasa kan? Jadi ini bapaknya kita banget lah. Begitu. Bung Roy itu juga ikut terlibat mendirikan. Oh, enggak. Saya masih mahasiswa, masih lucu-lucu. Tapi kita kan diajak-ajak dinamikanya gitu. Tahu lah ya. Ya hanya cerita-cerita dari senior-senior begitu. Saya nggak terlibat di situ. Saya kan masih anak bawang ceritanya kan. Nah, makanya terus bisa nyambung akhirnya dengan ketum HKTI ditarik. Itu nyambungnya karena Pak Prabowo itu kan ketum HKTI. Nah, waktu itu sekjennya Pak Rahmat Pambudi. Itu dekat juga dengan kami di SMPI. Waktu itu sekjennya Bang Fadlizon. Nah, juga sangat dekat dengan teman-teman mahasiswa pertanian. Nah, kebetulan hari itu juga ada pemuda tani. Nah, pemuda tani kan anak kandungnya anak kandungnya HKTI. Nah, pemuda tani Indonesia hari itu sekretaris jenderalnya namanya Bang Fahri Francis. Nah, Bang Fahri Francis lah yang ngajak, yuk gabung di Gerindra. Wah, semangat kita. Siap Bang, kita ikut. Ikutlah kita akhirnya di Gerindra. Dan sampai sekarang kita masih terus bersama Bang Fahri yang ngajak kita ini. Nah, seperti itu. Jadi dia udah kayak abang kita banget lah, begitu. Walaupun tidak abang sedarah, tapi abang seideologi dan seperjuangan. Nah, seperti itu. Mantap Bang Fahri. Begitu. Nah, ini ya jadi sampai sekarang konsisten di pertanian. Siap, konsisten di pertanian. Nah, tapi gitu. Tadi yang belum menjawab itu, ini kan panas-panas presiden. Ya. Jadi, lu
ngedukung Pak Prabowo nggak sebagai Oh presiden? jelas dong. Jangan takutnya nggak. Ini hal yang tidak perlu ditanya. Takutnya kan ada lagi tuh bro. Oh enggak, Untuk enggak, KPI. enggak, Oke, tapi enggak. presiden nanti bukan. Enggak. Kita tetap dukung Pak Prabowo Subianto dengan segenap kekuatan dan tenaga yang kita miliki. Iya, iya. Seperti itu. Karena tiada lain dan tiada bukan harus Prabowo Subianto yang memimpin bangsa ini. Seperti Pak itu. Jokowi 2 kali loh dalam seminggu ini ya nge-endorse. Wah, alhamdulillah. Ini kita teman-teman berdoa itu Gerindra menjadi gimana? kenyataan Itu sebagai sebuah mohon maaf PHP misalnya dari Prabowo dari Pak Presiden atau melihatnya atau memang serius beneran ngedukung? Ya, saya meyakini itu serius. Oh gitu ya? Ya, saya itu serius. Oh, Pak Jokowi kan sudah 2 kali bicara. Iya. Nah, lalu Pak Jokowi presiden kita ini kita yakini tidak mungkin bergeser. Yes. Kan seperti itu. Kalau ada orang luar bilang, wah nggak mungkin segala macam PHP, tapi saya yakin itu tidak PHP. Gitu apa ya? Ya kan? Karena memang ini mungkin sudah saatnya lah. Insya Allah. Dan semoga betul-betul 2024 Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Dan kita punya sisi optimis. Pak Prabowo berkali-kali dalam semua sambutannya, dalam semua pidatonya selalu mengatakan Indonesia akan kuat bila mana ketahanan pangan kita kuat, ya kan? Sehingga kita butuh swasembada pangan, swasembada energi dan swasembada air. Jadi konsen swasembada pangannya di depan. Pangan dulu. Iya, dan Pak Prabowo selalu mengatakan pada kita semua, ya kan, urusan pangan ini harus diutamakan. Seperti itu. Dan kebetulan juga Ketua Pemuda Tani hari ini, Mas Budi Satrio Jiwandono, itu ponakan dari Pak Prabowo, dan terus juga menyuarakan masalah pangan ini. Seperti itu. Makanya beliau sangat concern sekali di Pemuda Tani. Harapannya Pemuda Tani ini menjadi rumah. Nah, menjadi rumah untuk anak-anak muda berkreasi, anak-anak muda berpikir, anak-anak muda berkomunikasi untuk pangan kita ke depan. Dan jangan lupa Pak Prabowo Subianto adalah Ketua Dewan Pembina kami di Pemuda Tani Indonesia. Oh, dasar. Seperti Tapi ngomong wakilnya udah jelas tuh. Hah? Wakilnya udah jelas ya. Ya, kita berdoalah diberikan wakil yang terbaik. Siap. Seperti itu. Tapi kita terus optimis bila mana Pak Prabowo menjadi presiden. Nah, insya Allah masa depan pertanian ini akan lebih baik. Seperti itu. Ini ngobrol aja sih bro. Maksudnya kan dari kan itu bisa dibilang Bung Royo itu kan dari energi muda di Gerindra ya. Nah kira-kira nih menurut teman-teman muda, kalau calon presiden yang cukup tangguh sebagai lawannya Pak Prabowo siapa? Lawan cukup tangguh ya? Iya. Oh, ini menarik pertanyaannya. Iya. Kalau itu ya menurut Bung Royo lah minimal. Tentu setiap orang punya pendapat beda-beda ya siapa yang cukup tangguh. Kalau hari ini kan berdasarkan survei kan ya ada 3 teratas kan, selain Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ganjar, kan seperti itu. Dan tentunya mereka juga banyak disukai oleh masyarakat. Nah tentu itu menjadi lawan yang tangguh ya menurut saya begitu. Tapi optimisme harus tetap ada lah, insya Allah. Brother, semoga sukses brother. Mantap. Udah 1 jam nih belum minum. Oh iya. Ngeri. Baik, brother. Bung Royo, hatur nuhun, terima kasih sudah datang di meja Stafsus ngobrol-ngobrol. Terima kasih para penggemar Stafsus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.